Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Hafiza Ica Ramadhani, dan untuk beberapa menit ke depan, saya akan menjadi teman kalian untuk memahami lebih jauh mengenai tujuan dari pidana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, sebenarnya walaupun dari kata-katanya mirip, tujuan pidana dan juga tujuan hukum pidana itu memiliki hal yang berbeda atau mereka tuh sebenarnya dua hal yang berbeda. Untuk tujuan pidana itu lebih spesifik berfokus pada dampak hukuman terhadap pelaku tindak pidana, sementara tujuan hukum pidana itu lebih luas, mencakup perlindungan kepentingan umum dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam tujuan pidana ini didasari oleh beberapa teori. Beberapa teorinya diantaranya adalah yang pertama adalah teori absolut. Teori absolut ini menjelaskan bagaimana pembalasan merupakan suatu legitimasi pemindanaan. Sebuah negara ini memiliki hak untuk menjatuhkan pidana terhadap penjahat karena apa yang telah mereka lakukan adalah suatu penyerangan terhadap hak dan juga kepentingan umum yang telah dilindungi. Teori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembalasan subjektif dan yang kedua adalah pembalasan objektif. Menurut Voss, pembalasan subjektif adalah pembalasan untuk kesalahan terhadap pelaku. Sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dan penganut dari teori ini terdiri dari Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan juga Julius Stahl. Yang kedua adalah teori relatif. Jadi berbalikan dengan teori absolut, teori relatif ini mengatakan bahwa dasar pemindanaan adalah tak lain dan tak bukan untuk penegakan ketertiban masyarakat dan juga untuk mencegah kejahatan terjadi lagi. Pencegahan terhadap kejahatan ini dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan umum dan juga pencegahan khusus. Pencegahan secara umum ini adalah agar tidak ada orang yang mampu melakukan kejahatan lagi. Pidana yang dijatuhkan ini mampu memberikan efek ketakutan pada orang lain sehingga mereka tak lagi melakukan tindak pidana yang sama. Sedangkan pencegahan khusus diperuntukkan bagi pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak pidana sehingga ia tak lagi mengulangi perbuatannya. Penganut teori ini adalah von Feuerbach dan juga T.H.W. van Veen. Yang ketiga ada teori gabungan. Secara garis besar, teori ini tuh berbicara bahwa tujuan pidana sendiri adalah gabungan dari teori absolut yang berbicara mengenai pembalasan dari perbuatan pelaku dan juga teori relatif yang membahas mengenai manfaat bagi masyarakat. Menurut Voss, selain titik berat dari pembalasan ini dibutuhkan untuk melindungi ketertiban masyarakat. Jadi bobot yang dimiliki oleh pembalasan dan juga perlindungan masyarakat itu sama. Penganut dari teori ini adalah Hugo de Groot, Simons, dan juga Zevenbergen. Lalu yang keempat ada teori efek jera atau deterrence effect. Teori efek jera ini mengatakan bahwa agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan yang telah dilakukan oleh dia. Jadi kurang lebih memiliki kesamaan dengan teori relatif dalam hal pencegahan khusus. Yang kelima ada teori rehabilitatif. Dalam teori ini, pelaku kejahatan diberi kesempatan untuk diperbaiki ke arah yang lebih positif, sehingga ketika masa hukumannya selesai, ia mampu kembali menyatu dan diterima oleh masyarakat dan ia tak kembali mengulangi perbuatannya. Harus ada pemisahan antara pidana sebagai pidana dan juga pidana sebagai obat. Penganut dari teori ini adalah Thomas Aquinas. Yang keenam adalah teori pengendalian sosial. Teori pengendalian sosial ini mengatakan bahwa pelaku kejahatan harus diisolasi sehingga masyarakat terlindungi dari perbuatan yang telah pelaku lakukan. Menurut Prince, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan dari masyarakat. Penganut teori ini adalah Mark Ansel dan juga Adolf Prince. Dan yang terakhir adalah teori keadilan restoratif atau restorative justice. Teori keadilan restoratif berarti untuk memulihkan keadaan seperti semula.
Keadilan restoratif ini melibatkan pelaku, korban, dan juga keluarga korban maupun pelaku dari pihak lain, sehingga ditemukan penyelesaian masalah yang adil dan juga ditekankan pada pemulihan pada keadilan semula, bukan sebagai pembalasan. Keadilan restoratif ini mampu dicapai dengan 5 langkah. Yang pertama adalah court-based restitutive and reparative measures. Yang kedua adalah victim offender mediation programs. Yang ketiga adalah restorative conferencing initiative. Yang keempat, community reparation boards and citizen panel. Dan yang kelima adalah healing and sentencing circles. Dan penganut teori ini adalah Albert English. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian dalam tujuan dari pidana ya. Dan juga semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membawa manfaat. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiza Ica, pamit undur diri. Dadah.